saya akan berikan kesempatan siapa tahu ada yang mau bertanya tentang masalah kaitannya dengan hadis ini, karena hadis ini adalah baru juga saya baca, ternyata saya banyak paham di dalamnya tentang masalah kegiatan-kegiatan kemasyarakatan. Tentang tadi kesyirikan dalam muslim. Apabila kita melihat seseorang tetangga melakukan tindakan semacam ini, seperti masih ada orang-orang yang boleh biasa dalam rumahnya seperti banyak-banyak kecil dengan pakaian dengan di atasnya macam lah. Apakah kita bisa tegur atau melakukan tindakan? Karena kan jelas sudah musuh. Iya. Dari situ syukur Allah melakukan usaha. Raja-raja yang dibikin orang kita itu, ini saya rasa semua manusia yang tidak paham. Itu namanya di dalam bahasa Al-Quran adalah tabur. Tabur namanya. Kalau bahasa kita adalah apa? Sangian. Kalau bahasa Al-Quran tabur. Di surah Al-Baqarah, wa ya'muru bil tabur wa yu'min billah akan istamsaka bil urwatil wuthqa. Barang siapa yang bisa menolak tabur, sangian itu, maka itulah orang yang beriman dan berpegang teguh kepada agama Allah Subhanahu wa taala yang sebenarnya. Begitu susahnya itu, tidak bisa orang lepas dari situ kalau dia sudah masuk di situ, kecuali dia mendapat hidayah dan memberikan nasihat. Makanya takut itu awalnya adalah Ka'bah. Ka'bah orang yang dijadikan takut, tapi Nabi dia berjuang di situ sampai dia banyak meninggal sahabat. Dia menyampaikan bahwa Ka'bah ini adalah memang adalah bentuknya raja-raja kedatangan ke lampu Ka'bah dan lain sebagainya. Tapi itu hanya adalah kiblat Islam, bukan berarti untuk disembah. Dan manusia ini waktu itu adalah ada cerita sebenarnya dipanjangin kalau dalam Al-Quran ceritanya sampai dia keluar sampai ke Indonesia kemana-mana ini awalnya itu takut sehingga dia dijadikan sangian di sini. Persoalannya sudah singkat saja ini ceritanya bahwa sebenarnya kita akan memang dituntut untuk berlahan bahwa kita menyampaikan masalah yang terbaik bagi dia. Karena Rasulullah SAW juga seperti itu, bagaimana kalau disakiti dan sebagainya. Jadi dakwah kita itu ada minimal dalam hati selalu menyampaikan bahwa itu tidak benar, disampaikan sedikit demi sedikit. Karena kalau tidak disampaikan dan dia tidak melihat umat Islam saudara kita seperti itu adalah kasihan sekali. Nah itu takut adalah musyrik besar, itu keluar dari Islam, bukan lagi hampir sudah keluar dari Islam. Dan sudah banyak orang ada teman saya yang sekarang tukang azan di masjid. Begitu kerjanya dulu sampai nanya dia protes, sampai dari Kendari dari mana dia datang untuk ayam bakul bukan itu apa menyembah tahu saya. Anaknya dia bilang kenapa berhenti? Padahal dulu adalah peminum penyembah begitu, sekarang tukang azan. Jadi biasa kalau dia duduk begini, saya bilang di mana itu artinya sebenarnya saya sudah bakar. Coba kalau hidayah, ini tadi kan dia menjaga agama Allah Subhanahu wa taala, mungkin dia menjaga agama dulu, mungkin bertemu anak itu, tapi dia mendapat hidayah. Yang jelas ada di dalam hati kita untuk menyampaikan saudara kita itu jangan melihat bahwa bukan saudara kita cuma dia saja. Dan ini hampir semua, kalau orang Jawa beda, orang Malaysia beda. Kalau orang Malaysia kebanyakan ini. Kalau orang Indonesia ya itu tadi tabur itu kembali. Dan memang sejarahnya adalah panjang sekali dalam Al-Quran saya bahwa terjadinya ini. Dan ini adalah dakwahnya melalui dengan jin, kemudian ini adalah melalui dengan jemaah haji. Itulah disebarkan sampai ke pelosok-pelosok sana. Sampai pun apa yang saya jelaskan kemarin bahwa sampai pun memotong ayat itu masuk dalam bentuk-bentuk takut kesyirikan. Jadi mau syirikan, ya kalau mau kirim mana kita tahu kalau tidak, ya kalau bisa menjawab kita tahu hanya memotong. Padahal Nabi gampang sekali, dia katakan tajam pisaunya, kamu sudah muslim, pulang sudah selesai. Tapi kenapa sampai di situ? Karena itulah tadi memang bisikan-bisikan syaitan.
Jadi makanya terima kasih banyak tentang masalah ini. Bukan tugas kita tugas kita semuanya akan menyampaikan bagaimana secara hikmah bahwa kita sudah tidak benar. Apa kembali anaknya, kita akan sekolahkan anaknya, masukkan ke pesantren yang bisa dimulai. Semua bisa dakwah, karena itu berproses. Bukan langsung ditumbas dulu yang tidak, tapi berproses dalam lain. Mama alaika dan balak setelah Rasulullah SAW dia naik kitanya sedikit, dia perbuatan orang-orang Mekah terlalu banyak yang melakukan takut pada waktu itu, sangian pada waktu itu, maka turun Allah mengatakan mama alaika dan balak. Ya Muhammad, tidak layak kamu hanya menyampaikan saja. Yang merubah itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah melalui anak, apakah melalui nanti cucunya dan sebagainya. Syukur. Yang penting ada niat untuk bagaimana menyampaikan. Masih ada? Jadi hati-hati lah. Karena kesyirikan seperti ini apa yang sampaikan ini tadi yang paling banyak yang kita harus lakukan mungkin orang Islam. Tapi kalau beriman, kalau saya beriman saya harus sudah lepas dari sini. Bahwa seandainya tidak padahal tak pernah mungkin itu mengatakan barang kuning dakwah itu mengatakan pemukiman yang begitulah tempat manusia. Jika ada kemampuan tercipta ini, baik markas sekolah, baik markas PDJ, semuanya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanya kira-kira ini sudah tertulis di Taurat. Hanya makna seandainya biar ada kita. Sekarang yang nasman seandainya tadi makna tegas sebagai tidak sudah tertulis di Taurat. Karena seperti itu ada perkataan syirik, cuma syirik hati. Nah saya rasa bahasa kita itu yang paling banyak kalau di ya, terutama Indonesia boleh pada khususnya adalah bahasa itu yang paling banyak. Seandainya pada ini hadis tadi adalah dikatakan kataballahu alaika, dia sudah tertulis semua. Tidak ada kemampuan manusia. Jadi mari kita kembali dari agar supaya kita hanya terkeluar dari dosa besar. Ya selama ini yang dianggap dosa besar adalah zina, durhaka kepada orang tua, termasuk itu adalah dosa besar. Yang Allah tidak akan mengampuni kalau selalu memasukkan dirinya sebagai Tuhan di situ. Penentu kebijakan di alam ini memang bentuk kebijakan adalah hanya jabatan-jabatan seperti ini. Tapi memang gara-gara kamu itu, katanya nasa dikunci begal, kenapa bisa? Setelah yang nasa mereka, lawan nasa gitu, itu dia kan nasa bisa. Kan? Kalau tak pernah mungkin marah pun itu dikatakan zuhur, akhlak sudah dari binanya Allah itu. Marah pun didawat Allah Taala pernah mungkin apa makna itu selesai. Jadi tidak boleh kita selalu. Ya mudah-mudahan kita akan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sesudah salat akan diberikan hidayah kepada kita akan sebab terhindar dengan kata seperti ini karena justru merusak dan dia tidak merasa bahwa ternyata dalam diri kita Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah